Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Chandra Winata dengan NIM 64251541 dari kelas 641D01 Program Studi Manajemen Universitas Sarjana Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas kuliah pengantar ekonomi mikro dengan judul dampak diskon besar di pusat perbelanjaan terhadap permintaan Upgrade Studi Kasus Festival Jakarta Great Sales atau FJGS 2025. Dalam presentasi ini saya akan membahas bagaimana sebuah kegiatan promosi dan diskon besar dapat mengaruhi konsumen masyarakat dan kemudian memberikan dampak terhadap kegiatan ekonomi secara lebih luas. Kasus yang saya pilih adalah Festival Jakarta Great Sales atau FJGS 2025. FJGS merupakan program promosi belanja yang diselenggarakan di berbagai pusat berbelanja di wilayah Jakarta. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan aktivitas perdagangan dan mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi. Pada tahun 2025, FJGS diselenggarakan mulai tanggal 10 Juni sampai 10 Juli 2025. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 100 pusat perbelanjaan dan menawarkan berbagai macam promosi kepada konsumen termasuk potongan harga yang mencapai 70%. Hasilnya cukup besar. FJGS 2025 berhasil mencatat nilai transaksi sekitar 15,9 triliun, melebihi target awal sekitar 15,5 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa program diskon mampu menarik masyarakat untuk melakukan pembelian. Dari sisi konsumen, masyarakat mendapatkan kesempatan membeli barang sebagai harga lebih rendah. Sebagai dari sisi pelaku usaha, meningkatkan jumlah pembelian memberikan peluang untuk meningkatkan volume penjualan. Karena itulah FJGS 2025 menarik untuk dianalisis menggunakan teori permintaan agregat atau agregat demand dalam ekonomi makro. Walaupun program diskon ini dapat meningkatkan transaksi, terhadap beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Permasalahan pertama adalah ketergantungan pada konsumsi jangka pendek. Diskon dapat meningkatkan pembelian selama program berlangsung, namun peningkatan tersebut belum tentu bertahan setelah program diskon selesai. Permasalahan kedua adalah risiko konsumen berlebih. Ketika melihat harga yang jauh lebih murah, konsumen dapat terdorong membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Permasalahan ketiga adalah persaingan antar pelaku usaha. Program diskon dapat meningkatkan persaingan antara pusat perbelanjaan dan pelaku usaha. Karena itu, pelaku usaha tidak memiliki strategis agar peningkatan penjualan tetap memberikan keuntungan. Permasalahan berikutnya adalah manfaat ekonomi yang belum tentu merata. Tidak semua pelaku usaha mendapatkan manfaat yang sama dari peningkatan transaksi. Terakhir adalah masalah keberlanjutan. Kegiatan ekonomi peningkatan konsumen akan memberikan dampak yang sangat lebih baik apabila diikuti oleh peningkatan produksi, pendapatan, produktivitas, dan investasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis kasus ini berdasarkan teori permintaan agregat. Permintaan agregat atau agregat adalah keseluruhan jumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh seluruh pelaku ekonomi dalam satu perekonomian pada tingkat harga tertentu dan dalam periode tertentu. Secara umum, permintaan agregat dapat dirumuskan AD sama dengan C plus I plus G plus X kurang M. Secara merupakan composition atau konsumsi rumah tangga. I merupakan investasi atau investasi perusahaan. G merupakan government expenditure atau pengeluaran pemerintah.
Sedangkan X digunakan M merupakan ekspor neto, yaitu ekspor dikurang impor. Dalam kasus Festival Jakarta Great Sales, komponen yang paling langsung mengalami perubahan adalah composition atau C. Mengapa konsumen meningkat? Karena diskon menyebabkan harga barang menjadi rendah. Sebagai contoh sederhana, misalnya terdapat sebuah barang dengan harga 1 juta, namun barang tersebut mendapatkan diskon 50%. Harga yang harusnya dibayar konsumen menjadi Rp500.000. Dengan harga yang lebih rendah, konsumen menjadi lebih tertarik untuk melakukan pembelian. Jika diskon tersebut terjadi pada banyak konsumen, maka secara keseluruhan pengeluaran konsumen masyarakat akan meningkat. Jadi hubungan sederhana adalah diskon menyebabkan harga lebih rendah, kemudian harga lebih rendah meningkatkan minat membeli. Selanjutnya, minat membeli meningkat menyebabkan konsumsi meningkat. Dan ketika konsumsi meningkat, maka permintaan agregat juga dapat meningkat. Selain konsumsi, peningkatan penjualan juga dapat memberikan dampak tidak langsung terhadap investasi. Jika pelaku usaha melihat bahwa peningkatan permintaan berlangsung secara berkelanjutan, mereka dapat melakukan investasi, misalnya memperluas toko, menambah peralatan, meningkatkan sistem digital, atau menambahkan persediaan. Namun, dalam kasus FJGS, investasi bukan merupakan komponen utama yang mengalami perubahan secara langsung. Begitu juga dalam pengeluaran, permintaan, dan ekspor neto. Kedua komponen tersebut bukan faktor utama dalam kasus ini karena fokus FJGS adalah meningkatkan konsumsi domestik. Jadi dapat diketahui bahwa kunci utama pengeluaran FJGS terhadap permintaan agregat adalah peningkatan konsumsi masyarakat atau C. Dampak pertama adalah terhadap produksi. Ketika pembelian masyarakat meningkat, penjualan pelaku usaha jadi meningkat. Untuk memenuhi permintaan konsumen, perusahaan perlu memastikan persediaan barang. Hal ini dapat mendorong produsen dan pemasok meningkat jumlah produknya. Dampak kedua adalah terhadap kesempatan kerja. Meningkatnya aktivitas perdagangan dapat membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, misalnya untuk pelayanan konsumen, kasir, penjualan, pergudangan, logistik, keamanan, kebersihan, serta makanan dan minuman. Dengan demikian, peningkatan konsumsi dapat menciptakan kesempatan kerja secara langsung maupun tidak langsung. Dampak ketiga adalah terhadap pendapatan masyarakat. Ketika penjualan dan aktivitas usaha meningkat, pendapatan pelaku usaha maupun pekerja juga dapat meningkat. Pendapat tersebut kemudian dapat digunakan kembali untuk membeli barang dan jasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.